Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, nasib malang dialami oleh Sumarna, petugas Satuan Pengamanan atau Satpam yang bertugas di Objek Vital Waduk Jati Luhur, Purwakarta, Jawa Barat. Satpam itu ditemukan tak bernyawa di tepi danau dalam keadaan kedua tangan terborgol ke belakang. Sebelumnya, korban ini sempat tak bisa dihubungi ketika menjalani tugas pada piket malam. Peristiwa ini pun menyisakan duka bagi keluarga dan kerabat, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di balik kematian Sumarna. Apa sebenarnya yang menyebabkan Satpam ini tewas di tepi danau dengan tangan terborgol? Saudara, jenazah Sumarna ditemukan pada Jumat siang 24 Juli lalu. Korban ditemukan mengambang di perairan tepi danau Waduk Jati Luhur, Purwakarta. Warga bersama dengan petugas pengamanan Waduk Jatiluhur ini langsung mengevakuasi jenazah korban. Jenazah korban ini selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan diotopsi. Ada dugaan Satpam ini jadi korban pembunuhan karena sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan sekelompok pemuda yang akan melakukan vandalisme di lokasi objek vital. Melarang orang pemuda yang mau coret-coret. Ya, ada kabarnya. Seperti apa sih informasinya? Yang melarang kan dia tugas dia Pak di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang. Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya? Ya katanya itu. Dilarang sama dia. Iya larang dia kan, wajar lah dia kan. Tugas. Dia lagi tugas itu. Dia lagi tugas. Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya? Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret malam Rabu katanya gitu. Peristiwa ini bermula saat Sumarna menjalankan tugas pengamanan pada malam hari di kawasan Waduk Jatiluhur. Sekitar pukul 3 dini hari, Sumarna dilaporkan mulai tak bisa dihubungi oleh rekan-rekannya. Rekan sesama Satpam kehilangan kontak dengan korban. Kondisi inilah yang menimbulkan kekhawatiran karena korban tak kunjung kembali setelah melaksanakan tugas jaga malam. Rekan korban bersama dengan Kepala Satpam kemudian melakukan pencarian di sejumlah titik yang ada di kawasan Waduk Jatiluhur. Jenazah yang dalam keadaan di dasar air atau tenggelam, inisial S, umur 42 tahun, yang diketahui bekerja sebagai Satpam. Kemudian barang bukti yang kita amankan itu ada HT, kemudian kendaraan roda 2 yang diduga digunakan oleh korban untuk ke kantor atau ke tempat kerjanya. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Saat ditemukan, Saudara, Sumarna ini dalam keadaan masih mengenakan pakaian dinas Satpam. Pakaian yang digunakan saat dirinya bertugas masih melekat erat di tubuh korban saat dirinya telah tak bernyawa. Di mata warga, Sumarna dikenal sebagai pribadi yang baik. Tak pernah terdengar kabar jika Sumarna pernah terlibat masalah dengan warga, apalagi terlibat perkelahian maupun konflik dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia baik sih orangnya Pak, nggak pernah ada masalah sama warga setempat juga, baik orangnya. Termasuk sama para tukang bargas juga ya? Nggak pernah ada masalah lah di lingkungan sini Pak gitu. Oke, nggak pernah dapat informasi juga, pernah ada ribut-ribut sama siapa gitu? Enggak Pak. Enggak, orang baik ya. Nggak dengar juga ada masalah apa gitu? Dia sopan lah orangnya juga. Bagi rekan-rekan sesama Satpam di Waduk Jatiluhur, Sumarna ini merupakan sosok yang santun dan ramah serta dekat dengan masyarakat. Rekan kerjanya mengenang Sumarna sebagai pribadi sederhana yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurut rekan korban, Sumarna tidak menunjukkan maupun bercerita jika dirinya memiliki masalah. Sumarna telah belasan tahun bertugas sebagai Satpam di Waduk Jatiluhur. Selain menjaga keamanan waduk, ia juga dipercaya menjadi Komandan Regu Linmas Desa Kembangkuing Jatiluhur. Orangnya baik, baik sama warga
sama anak-anak yang nongkrong di sini baik orangnya. Atau pernah dengar beliau bertengkar dengan orang lain? Enggak, belum. Orangnya baik ya. Baik. Apalagi dia kan orang Danru Linmas desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia. Saudara, kematian Sumarna di tepi Danau Waduk Jatiluhur ini menimbulkan tanda tanya besar. Keluarga merasa ada kejanggalan dalam kematian Sumarna. Pasalnya korban ditemukan di dalam air dan posisi tangan terborgol ke belakang. Pihaknya pun mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini agar penyebab kematian korban bisa terungkap. Keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut, ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya. Mungkin seperti itu. Belum, cuman ada hal yang janggal aja, kenapa dia ada di air gitu kan. Dengan tangan terborgol. Dengan dalam keadaan tangan terborgol yang dia bawa sendiri kan, dia sebagai petugas seperti kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di saku, kok masa dia bisa borgol sendiri, tangannya di ke belakang kan, itu aja. Saudara, di lokasi kejadian tak terdapat kamera pengawas atau CCTV yang merekam aktivitas di sekitaran waduk. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengkritik manajemen Perum Jasa Tirta atau PJT 2 terkait sistem keamanan di Waduk Jatiluhur. Ia menyayangkan minimnya kamera pengawas atau CCTV di area tanggul, pada lokasi tersebut merupakan objek vital nasional. Deddy mendesak PJT 2 segera membangun command center yang dapat beroperasi selama 24 jam untuk memantau seluruh aktivitas di area bendungan. Hal ini dinilai penting guna mengantisipasi potensi kejahatan hingga ancaman terorisme di lokasi. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam. Dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser. Setiap pergerakan orang tuh terbaca. Ini penting segera evaluasi pada jajaran PJT untuk segera membuat command center memantau seluruh wilayah Jatiluhur bendungannya agar terbebas dari ancaman. Bayangin loh, ini kasusnya pembunuhan. Kalau di situ orang bawa mobil nyimpen bahan peledak terus ditinggalin bagaimana? Kasus kematian Sumarna di Waduk Jatiluhur terus diselidiki polisi. Polisi telah memeriksa 15 orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat dan sempat berkomunikasi dengan korban. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring berkembangnya proses penyelidikan. Polisi juga menganalisis hasil otopsi dan ponsel korban. Namun polisi belum menangkap dan menetapkan tersangka terkait kasus ini. Terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan, itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum kita ya siap. Bupati Purwakarta Saipul Bahri menemui keluarga satpam yang tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Di rumah duka, Bupati menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Sumarna. Dan atas kejadian ini, Bupati menyarankan agar perusahaan atau BUMN yang berada di Purwakarta untuk kembali mengevaluasi sistem keamanan termasuk pemasangan CCTV di Waduk Jatiluhur. Ya, kita tentunya akan terus evaluasi ya, karena kita kan masih belum tahu nih kasusnya apa. Masih kita serahkan pada pihak kepolisian, dan kepolisian sedang terus saat ini melakukan penyelidikan. Terus korban yang diduga almarhum yang diduga menjadi korban pembunuhan ini juga sudah diotopsi kan gitu, dan tentunya sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kepolisian.
Saudara, penyebab kematian Sumarna masih menjadi misteri. Polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap penyebab pasti dari kematian Sumarna. Bagi keluarga, Sumarna bukan hanya sekedar petugas keamanan, namun juga sebagai suami, ayah, dan tulang punggung. Keluarga menaruh harapan besar akan terungkapnya kebenaran atas peristiwa yang menyebabkan Sumarna pergi untuk selamanya.